Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad ba'atha Muhammadan nabiyya wa ja'ala al-Qur'ana kitaban yahdi lillati hiya aqwam. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah sesungguhnya kehidupan kita pada hari ini, dewasa ini, telah hilang jati diri kita sendiri, yakni jati diri umat Islam. Jati diri yang pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita umat manusia, di mana Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan Islam kepada kita untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga apa yang dilakukan oleh Rasulullah di saat Rasulullah berangkat daripada kota Mekah menuju kota Madinah, sahabat yang ikut bersama Rasulullah, yaitu kaum muhajirin, hidup dalam keadaan fakir. Sedangkan sahabat yang menyambut kedatangan beliau, yakni Rasulullah di kota Madinah, disebut dengan kaum Ansar. Di saat baginda Nabi Muhammad SAW berangkat daripada kota Madinah menuju kepada kota Mekah menuju kepada kota Madinah, sahabat muhajirin pada masa itu hidup dalam keadaan fakir. Tidak ada harta sama sekali, disebabkan hartanya, bainahnya, kekayaannya ditinggal di kota Mekah. Hanya yang dibawa beberapa mu'nah sahaja untuk kehidupan sahabat muhajirin beberapa hari. Rasulullah SAW pernah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Tidak akan sempurna iman salah seorang kalian sebelum kalian mencintai saudara kalian sebagaimana kalian mencintai diri kalian sendiri. Sehingga sesampai di kota Madinah, Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan Islam kepada kaum Ansar. Maka kaum Ansar pada kala itu mengambil satu orang daripada golongan muhajirin, ditanggung biaya oleh golongan kaum Ansar. Satu keluarga daripada muhajirin ditanggung oleh satu keluarga golongan Ansar. Sehingga kemiskinan pada kala itu merata. Kemiskinan pada kala itu tidak nampak di atas permukaan. Sehingga seolah-olah tidak nampak kemiskinan itu di atas permukaan. Jati diri yang ditanam oleh Rasulullah Muhammad SAW kepada kita hari ini jauh telah hilang. Sedikit demi sedikit mulai sirna dalam kehidupan kita. Sehingga yang fakir hidup dalam keadaan fakir, yang kaya hidup bersama dengan orang-orang kaya. Seolah-olah tidak ada kaitan apa-apa di antara orang kaya dengan orang fakir. Seolah-olah tidak ada punya urusan antara orang kaya dengan orang fakir. Padahal Rasulullah Muhammad SAW tidak mengajarkan demikian. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW pernah mengatakan dalam suatu hadisnya yang lain, bahwa agama dan negara ini akan berdiri bila mana ada 4 perkara. 2 di antaranya diikatkan antara orang fakir di antara orang kaya. Dari 4 sebab faktor berdirinya negara dan agama diikatkan pada orang kaya dan orang fakir. Seolah-olah kiasan daripada baginda Nabi Muhammad SAW antara kekayaan dan kemiskinan punya ikatan.
Akan tetapi hari ini yang terjadi di depan mata kita, hari ini yang kita saksikan di hadapan mata kita, bahwa yang kaya seolah-olah tidak punya urusan dengan orang fakir. Juga sebaliknya, orang fakir tidak berani menceritakan keadaannya kepada orang kaya. Inilah yang terjadi di hadapan mata kita hari ini. Sehingga rusaknya ekonomi kita umat Islam, sehingga umat Islam kalah di dalam berbagai macam lini kehidupan. Padahal kalau kita ingin melihat, kalau kita ingin mengkaji, ingin mengetahui apa sebenarnya jati diri kita, khususnya rakyat Aceh, kita tidak perlu melihat terlampau jauh sejarah-sejarah tentang sahabat-sahabat baginda Nabi. Kita tidak perlu melihat terlampau jauh cerita para sahabat, cerita para baginda Nabi. Tidak perlu terlampau jauh untuk kita melihat. Kita cukup membuka beberapa lembaran sahaja menyangkut dengan masalah diri Aceh hari ini. Kita pernah melihat dan kita pernah mendengar masyarakat Aceh punya kesetiaan yang kuat. Sehingga jangankan berbicara personal manusia, negara pernah dibantu oleh orang Aceh. Di saat Bung Karno berpidato di Kota Raja, meminta bantuan daripada masyarakat Aceh, dengan sukarelanya masyarakat Aceh melepaskan gelang emasnya, melepaskan kalung emasnya demi hanya untuk merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Akan tetapi hari ini telah hilang. Orang yang kaya merasa dirinya sudah cukup dengan kehidupan dunianya, sehingga yang fakir terbengkalai. Sehingga tatayang Mbak Ulun Aceh, tatayang Mbak Ulun fakir, hai Ulun fakir hai, pakan hana mutang pen Mbak Ulun kaya. Tatayang Mbak Ulun kaya, hai Ulun kaya hai, pakan hana putang pen siap kurang kasih. Kejauh Ulun kaya. Jawab beliau fakir, han gebi muta beliau kaya. Jawab beliau kaya, han belah. Sama dengan urun kaya dan urun kasin punya jawaban tersendiri untuk masalah bantu membantu. Di saat kita tanya mbak urun kasin hai pakan rolah ngecok penglibat tersebut pakan han lelaki pen mbak urun kaya muta. Besoal dia urun kaya han berhutang kepada kamu. Tatayang mbak urun kaya hai pakan han berhutang pengke kepada urun kaya. Urun kaya itu menjawab, hanlah mempunyai hutang. Sama dengan kesimpulannya ada dua masalah dalam negara kita hari ini. Masalah itu pernah dicanangkan oleh Rasulullah 1400 tahun yang lalu. Manakala Nabi Muhammad SAW berpegang pitboh sebab agama dan nangdo akan tidak bila nak pitboh faktor tersebut. Dua di antara pitboh faktor tersebut adalah keterikatan antara urun kaya dan urun fakir, di mana urun kaya tersebut harus bersifat sakha, yakni dermawan. Urun kasih tersebut juga harus bersifat amanah. Maka menurut pilar negara, pilar agama telah hilang dalam kehidupan kita hari ini. Urun kaya tidak lagi bersifat sakha, urun kasih hanya bersifat amanah. Tatayang mbak urun kaya, hanlah menjawab beli urun kaya. Tatayang mbak urun kasih, han gepu utang menjawab beli urun kasih. Sama dengan dua buah PR dalam kehidupan kita. PR yang pertama, urun fakir harus robah sikap, harus bersifat dengan amanah. Urun kaya juga harus sifat sakha. Robah sifat kikir yang nama urun kaya. Mudah-mudahan urun kaya akan menjadi orang kaya yang sakha. Juga robah sifat yang tidak amanah bagi urun fakir. Mudah-mudahan urun fakir itu hidup dalam keadaan amanah. Maka dua buah faktor tersebut menjadi landasan dasar untuk tegaknya agama dan tegaknya negara. Menjadi sebab untuk lahirnya perkembangan ekonomi umat. Di saat lagi tanya urannya, yang kaya hanya dikadang terhadap urun kafir. Urun kafir pula hanya berani menceritakan keadaan yang urun kaya. Maka ketahuilah ada pihak yang ketiga, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menceritakannya dalam Al-Quran.
di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Walan tardha 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Yahudi, Nasrani tidak akan rida kepada kalian sebelum kalian mengikuti jejak-jejak ataupun agama mereka. Maka di saat orang kaya hanya rasa peduli kepada orang fakir, orang fakir tidak berani menceritakan keadaannya kepada orang kaya, masuklah golongan yang ketiga menghantam umat Islam. Ada kalanya lewat ekonomi, yang targetnya bukan hanya ekonomi sahaja, tapi akidah umat Islam akan tergadaikan lewat ekonomi tersebut. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Sehingga ada beberapa kejadian yang menghentakkan jantung kita umat Islam. Ngan sebab-sebab peng simpan pinjam, ngan sebab-sebab peng koperasi entah pernah mati. Akidah terjualkan, berani ditukarkan agama dengan kehidupan dunia, berani ditukarkan akidah dengan kehidupan dunia. Padahal Nabi pernah memperingat kepada kita, jika akidah telah tergadaikan, apalagi yang dapat kita banggakan dalam kehidupan kita ini. Bukankah Allah Subhanahu wa taala pernah memperingat kita dalam Al-Qur'an, "Wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Jangan engkau mati kalau bukan dalam agama Islam. Sama dengan menjadi satu tugas kita bersama, di mana kehidupan kita hari ini dilanda oleh berbagai macam musibah, dilanda oleh berbagai macam cobaan, merosotnya ekonomi, dan lain sebagainya. Sehingga marilah sama-sama kita memperhatikan kehidupan saudara-saudara kita yang fakir. Ada kalanya kita bantu terhadap mereka, ada kalanya kita sumbangkan pemikiran kepada mereka, ada kalanya kita bantu tenaga terhadap mereka. Semoga apa yang kita lakukan hari ini, apa yang kita kerjakan hari ini, menjadi awal daripada bangkitnya ekonomi Islam hari ini. Menyatakan uronyo kehidupan umat Islam, khususnya kehidupan kenanya uronyo, udik dalam keadaan murid-marid. Di saat gejak baurun kaya han ketempuh tampe, gejak kenau han ketempuh tampe, maka solusi hanya satu, simpan pinjam. Di saat gejak simpan pinjam tersebut, mahu tidak mahu, goknya termakan kasus ribawi. Gitu, pasti goknya akan turun neraka. Han gitu, nah solusi lain yang kali terjadi pada nanggol gedanya, bahkan berani ditukarkan dengan akidah yang sangat sempurna. Maka oleh karena demikian, kepada saudara-saudara kita, kepada saudara-saudara kamu yang diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat kekayaan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, jadikan kekayaan tersebut sebagai gerbang untuk pintu surga. Sebaliknya, kepada urut-urut kasih yang memang diberikan sedikitnya harta oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bersabarlah, bersyukurku yang akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Robah sikap kita menjadi sikap orang yang amanah. Jangan pernah kita khianati kepercayaan orang kaya terhadap kita orang fakir. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi bahan renungan untuk pribadi saya sendiri, selayaknya menjadi bahan pertimbangan untuk para hadirin sekalian. Di atas segala perhatian, saya ucapkan ribuan terima kasih. Di atas segala kekurangan, saya ucapkan mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Alqaina birrahmah wa faraqna bisalamah. Ila liqa' ma'assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.